Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, saudara sekalian. Jadi kali ini saya ingin menyampaikan materi kuliah Geologi Lingkungan untuk topik sumber daya air tanah part 2 yang merupakan kelanjutan dari part 1 yang kemarin. Dan kali ini temanya adalah status air dan juga hak atas air. Seperti biasa, pembahasan ini saya sampaikan secara sederhana, natural, primitif dengan tujuan agar materi ini mudah dimengerti dan mudah difahami. Gitu ya, kita lanjut. Baik, jadi saya akan menjelaskan di sini adalah status air gitu ya, status air dan perkembangannya gitu ya, status air dan perkembangannya. Jadi pada awalnya status air itu adalah yang kita kenal sebagai free good ya. Free goods itu artinya adalah barang bebas gitu ya, barang yang boleh dimanfaatkan secara bebas. Artinya tidak perlu izin, tidak perlu bayar retribusi, atau tidak perlu membeli dan sebagainya. Nah, sehingga air ini disebut juga sebagai social goods gitu ya. Ini adalah barang sosial ya. Nah, karena barang itu bebas dan barang sosial, maka sifatnya air ini adalah public property. Artinya barang milik umum. Tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menghaki atas air. Sehingga di dalam undang-undang kita, air itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan UUD 45. Karena sifatnya adalah public property dan dia adalah kebutuhan pokok makhluk hidup yang tidak tergantikan. Maka air itu menjadi public property dan dikuasai oleh negara. Itu ya. Nah, di dalam perkembangannya ya, itu sampai sekarang seperti itu. Nah, sampai perkembangannya karena kebutuhan yang semakin meningkat, kemudian pola hidup yang berkembang terus-menerus, kebutuhan yang meningkat, kemudian pembangunan yang terus berjalan dari waktu ke waktu, maka status air itu sekarang saat ini bersifat juga sebagai economic good. Artinya ini adalah barang yang diperdagangkan, barang diperjualbelikan ya. Ya, jadi ini adalah menjadi barang yang bersifat ekonomik. Itu sekarang sudah lihat di supermarket banyak sekali minuman yang diperjualbelikan, beverage maupun air minum dalam kemasan. PDAM juga harus membayar, hotel-hotel juga harus membayar teks, harus izin dan sebagainya dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa air itu diperdagangkan, diperjualbelikan, dan itu telah menggeser dari yang sosial atau free goods tadi menjadi economic good.
Nah, itu posisi yang sampai sekarang kita lihat. Nah, apabila kita tidak bisa mempertahankan pengelolaan sumber daya air yang baik, apabila kita membiarkan penggunaan air yang tidak terkontrol dan berdampak yang tidak baik, akhirnya terjadi kekrisisan air, kekurangan sumber daya air, kita kurang air, maka air itu bisa bergeser menjadi yang kita namakan strategic good. Ini adalah barang yang strategis. Nah, kalau sudah air itu menjadi barang strategis, maka itu sama dengan bahan bakar minyak, sama dengan uranium, sama dengan barang-barang lain yang diperebutkan dan menjadi barang strategis bagi negara-negara atau pihak-pihak tertentu. Nah, ini harus dihindari. Jangan sampai air itu menjadi barang yang strategis, karena itu akan menimbulkan dampak-dampak yang sangat-sangat berbahaya bagi keberlangsungan umat manusia dan makhluk hidup pada umumnya di dunia ini. Saudara pernah lihat itu ya, pernah lihat film Mad Max itu tahun 80-an, mungkin saudara sudah lahir atau belum itu ya, yang bintang filmnya adalah Mel Gibson itu, yang masih muda itu. Nah, waktu itu film itu menceritakan setelah Perang Dunia Kedua, maka manusia di setelah Perang Dunia itu kekurangan air dan tidak ada sumber air. Maka yang terjadi adalah air itu menjadi langka dan menjadi barang strategis. Terjadilah perang pada film itu yang memperebutkan sebuah sumber air, danau air tawar yang sangat bersih dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Itu menjadi perebutan perang setelah Perang Dunia Ketiga. Yaitu gambaran bahwa air kalau menjadi strategic good, maka itu menjadi berbahaya. Ya, kita lihat slide di berikutnya ini lebih jelas. Ya, ini sudah lihat ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah status pada zaman dulu, ya, bahwa semua orang itu bisa memanfaatkan dengan bebas. Kemudian berkembang menjadi yang kita sebut sebagai barang ekonomis yang pada saat sekarang ini. Nah, yang merah inilah adalah barang yang strategis yang kita hindari tadi. Ya, nah pergeseran itu adalah pada saat air itu dianggap sebagai sumber daya terbarukan, maka dia akan bisa bersifat barang sosial, barang bebas, dan barang ekonomis. Itu selama air tanah itu atau air pada umumnya itu bersifat terbarukan. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, kalau air tanah itu suatu saat bergeser menjadi tidak terbarukan, maka air tanah itu akan menjadi, atau sumber daya air itu akan menjadi barang yang strategis. Ya, jadi di sini perkembangan status air tanah dari bahasan sosial dan ekonomis dan strategis di sini adalah pergeseran status dari sumber daya air yang terbarukan dan tidak menjadi tidak terbarukan. Ya, inilah yang kita hindari. Nah, sehingga semuanya itu perlu nanti
ini pengembangan sumber daya air tanah yang berkelanjutan atau kita sebut groundwater sustainable groundwater development ya. Ini adalah yang diperlukan agar barang air statusnya tidak mengarah ke yang strategis dan tidak mengarah yang tidak terbarukan ya. Ini adalah pergeseran status air tanah yang saat ini kita kenal pada kondisi saat sekarang ya. Nanti kita lanjut, kita lihat sekarang gambar yang saya jelaskan dengan jelas di bawah ini. Nah, saya akan menjelaskan lebih jelas lagi ya dengan gambaran seperti ini. Nah, ini gambaran apa yang lebih jelas. Ini misalnya ada sebuah perumahan gitu ya. Ini rumahnya si A ya. Ini rumahnya si A. Dia punya sumur gitu ya. Ini pagernya, terus kemudian ini ada rumah si B. Dia juga punya sumur. Dia punya rumah ya, rumah. Ini mungkin RSSSS gitu ya. Ini ada rumah. Ini ada si C punya sumur, ini ada pagernya, ini rumahnya si D, ini si D, dan ada sumur gitu ya. Nah, jadi kalau saudara lihat terus di bawah ini tentunya ada air tanah ya yang mengalir dari A ya ke arah B, C, D gitu ya. Ini rumah B, ini C, ini D, ini batasnya. Ya, kalau saudara lihat di sini, A ini mempunyai hak milik atas tanah, ya, atas tanah dan rumah dan bangunan sumur ini. Si B itu punya hak atas tanah, rumah, pagar ini, sumur ini. Si C demikian juga sama, punya hak atas ini, hak atas tanah, hak atas rumah, hak atas sumur ini ya, karena dia apa, punya SHM, sertifikat hak milik. Jadi A, B, C, D itu mempunyai hak milik atas tanah, bangunan yang ada di sekitar atau di dalam pagar itu. Nah, bagaimana dengan air di bawah ini? Apakah dia mempunyai hak atas air ini? Tidak. A, B, C, D itu mempunyai hak guna atas air di sumurnya ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi dia bukan hak milik. Jadi dia bukan memiliki air di bawah ini. Alasannya sebetulnya gampang. Kenapa? Karena air ini mengalir dari A menuju B, B menuju C, C menuju D, dan seterusnya. Jadi ini mengalir. Karena mengalir dari A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, maka ini adalah menjadi tadi public property. Kalau saudara minta air ke A di sumurnya ini, saudara boleh. Saudara punya hak atas air yang ada di A. Saya punya hak atas air, hak pakai ya, hak guna tadi di sumurnya B. Saya punya hak juga di sumurnya C. Saya punya hak pakai di sumurnya D. Jadi kalau saya masuk ke rumah mereka dengan ngetok pintu secara sopan, saya minta air, maka itu mereka harus memberikan. Karena itu bukan milik mereka. Ya, itu milik kita bersama.
Tapi kalau saudara masuk ke situ minta tanah, minta tanaman, minta rumahnya, saudara bisa boleh dipukul. Kalau masuknya nggak sopan, rampok. Karena itu hak milik si A, si B, si C atas tanah, bangunan, dan properti di dalamnya. Tapi properti air dia tidak mempunyai hak milik. Jadi dia hanya mempunyai hak guna, gitu ya. Nah, nanti itu bisa kita sebandingkan dengan di sini. Di atas ini ada apa ini? Ini namanya ada udara. Atau di sini mungkin O2, oksigen. Yang ini juga mengalir dari A ke B, C, D. O2 yang ada di atasnya A ini bukan miliknya A. O2 atau udara yang di atas tanah B bukan milik B, demikian seterusnya C dan D tidak memiliki hak atas udara. Hak atas O2 di atasnya. Nah, karena itu mengalir dari A ke B ke C dan juga nanti baru digunakan A, digunakan B, digunakan C, D, dan seterusnya. Jadi itu juga public property. Tidak ada yang menghai, tidak ada yang memiliki, milik bersama, milik kita bersama. Ya, jadi dari gambaran ini jelas sekali bahwa air itu adalah bukan hak milik. Ya, air itu nanti penjelasannya adalah hak guna. Nah, contoh lagi, sekali lagi ini saya zoom in, zoom out. Ya, kalau ini saudara zoom in, kalau saudara punya ini, punya sumur, ini punya sumur, ini air. Inilah milik saudara, hak milik saudara. Ini hak milik saudara. Bangunan ini hak milik. Kalau saudara bangun ini ada ember di sini, ini adalah hak milik saudara. Tapi air ini adalah bukan hak milik saudara. Ya, ingat ini adalah public property. Lagi, kalau ini ada tuan tanah, ini ya, ada tuan tanah, dia punya gunung. Nah, kebetulan di sini ada mata air yang muncul, gitu ya. Ini air tanah. Ini saudagar ini atau konglomerat ini punya hotel, punya peristirahatan, punya kolam renang dan seterusnya, ada hutan di sini. Ini semua hak miliknya dia, hak miliknya air. Tanahnya, ya. Bangunannya, terus di sini ada lubang mata air. Lubangnya itu siapa yang milik? Punyanya si A, lubangnya. Tapi airnya, air di sini adalah bukan hak milik. Air yang keluar di sini adalah milik umum, milik properti. Jadi si konglomerat ini tidak bisa bilang bahwa air ini adalah milik saya, air ini adalah hak saya. Tidak bisa. Air ini adalah hak untuk semua orang. Air yang keluar dari mata air ini adalah hak bagi semua orang. Public property, bukan miliknya. Ya, jelas ya. Nah, ini perumpamaan yang paling jelas yang bisa saudara pahami. Nanti kita lihat lagi penjelasan saya yang berikutnya, hak atas air, gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, tadi di depan bahwa air itu bukan hak milik, ya, tetapi hak guna. Ya. Nah, hak guna itu nanti ada dua, yaitu hak guna pakai dan hak guna usaha. Ya. Jadi kalau saudara lihat di sini, penggunaan air tanah itu bisa pengeboran, penggalian, pengambilan dari mata air. Ya. Itu saudara bisa menggunakan hak
di dalam pemakaiannya itu, yaitu hak guna pakai dan hak guna usaha. Jadi sekali lagi bukan hak milik air, bukan hak milik, tetapi hak guna gitu ya. Nah, hak guna pakai itu ini untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha, misalnya kantor pemerintah, masjid, gereja, kelenteng dan sebagainya, pura dan sebagainya, itu bukan usaha. Itu silahkan memakai, itu menggunakan hak guna pakai, dan itu tidak perlu izin. Nah, kalau saudara mengusahakan air jadi untuk keperluan bisnis, baik itu sebagai bahan baku industri, pemanfaatan potensi misalnya sumber air, mata air, sumur bor saudara pakai, maka ini adalah pemanfaatan potensi. Ada media usaha, cucian mobil, cucian laundry, ya, bahan pembantu proses produksi itu misalnya industri hotel, ya, rumah makan dan sebagainya. Ini menggunakan air untuk usaha menghasilkan perdagangan atau menghasilkan uang, maka itu saudara mengusahakan air terhadap air, maka saudara menggunakan hak guna usaha. Nah, ini perlu izin, ya. Jadi ada hak guna pakai, itu ada yang tanpa izin dan izin. Kalau hak guna itu pasti menggunakan izin. Nah, mana yang tidak perlu izin, mana yang wajib izin, kita lihat ini. Jadi di sini saudara lihat, ini adalah kebutuhan pokok rumah tangga saudara ini, mandi, cuci, masak. Itu adalah kegiatan pemakaian air rumah tangga yang tidak perlu izin. Kemudian ada pertanian rakyat, ini adalah tidak perlu izin. Kecuali kalau kita gunakan dalam bentuk yang sangat besar, walaupun itu untuk kebutuhan pokok maupun pertanian rakyat, kalau dia menggunakan di atas 2 inci dan 100 meter persegi, maka itu izin pemakaian, ya. Nah, ini contoh pemakaian yang tidak perlu izin. Ya, misalnya ini, saya punya sawah, saya ngebor di sini untuk sawah saya. Ini saudara punya sawah, dibor di sini. Ini saudara sise punya sawah. Ini mengebor sendiri-sendiri untuk tanahnya sendiri-sendiri, memakai sumur ini, maka ini adalah namanya pertanian rakyat yang tidak perlu izin, hak guna pakai. Nah, ini contohnya ya, ini menggunakan ini, kemudian ini rumah tangga untuk masak, maka tidak perlu izin dan hak guna pakai. Kalau saudara menggunakan air tanah itu sebagai usaha atau komersial, itu wajib izin. Misalnya kolam renang, cuci mobil, ini toilet, ini laundry, ya, ini untuk beverage, rumah makan, usaha semua, maka ini izinnya adalah izin pengusahaan air tanah. Jadi harus izin dan nanti harus bayar retribusi air, karena dia untuk keperluan usaha. Misalnya ini lagi, ini untuk pertanian, tetapi dia menggunakan lebih dari 100 meter per kakak, maka dia izin pemakaian. Kalau ini jelas izin usaha untuk hotel, untuk kolam renang, untuk usaha pariwisata dan sebagainya, maka ini memerlukan izin, ya. Jadi itu adalah yang usaha. Ini adalah perlu izin kalau pertaniannya itu adalah pertanian yang irigasi teknis. Jadi saudara lihat bedanya dengan tadi. Ini sumur satu, kemudian dibagi dengan irigasi ke semua sawah, maka ini harus izin. Ya, walaupun ini untuk
sawah lah. Ya, tapi kalau menggunakan secara teknis maka dia menjadi harus izin. Itu ya. Nah, itu adalah tadi sudah saya sampaikan sekali lagi bahwa air itu bukan hak milik tetapi hak guna. Yang hak guna ini ada hak guna pakai dan hak guna usaha. Baik, itu ya. Nanti kita lanjutkan dengan tema part berikutnya. Terima kasih.